Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Bali. Nama saya Syadan Amrifa, kelas 10 IPS 3. Nama saya Syahrani Mutiara Salim, nomor absen 38. Nama saya Tanaya Istiar Priyanida, nomor absen 39. Nama saya Vivi Fitria, nomor absen 40. Sejarah awal Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan satu bagian dari kehidupan masyarakat Bali secara keseluruhan. Bagian pemerintahan Kerajaan Bali juga beberapa kali berganti. Mengingat pada masa itu banyak sekali kerajaan yang memperebutkan daerah kekuasaan mereka. Kemungkinan pada saat itu, Kerajaan Bali yang pertama bernama Kerajaan Bedahulu, kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Majapahit. Setelah Kerajaan Majapahit runtuh, dialihkan oleh Kerajaan Gelgel, dan kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Kelungkung. Kerajaan ini terpusat di Pejeng atau Bedulu, Blanyang, Bali. Kerajaan Bali ini berdiri sekitar abad ke-8 hingga abad ke-14. Konon, kerajaan ini diperintahkan oleh satu kelompok bangsawan yang bernama Dinasti Warmadewa dengan Sri Kesari Warmadewa sebagai raja pertamanya. Letak Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan sebuah kerajaan yang terletak di sebuah pulau kecil yang tak jauh dari Jawa Timur dengan nama yang sama. Kerajaan Bali umumnya bercorak agama Hindu. Dalam perkembangan sejarahnya, Bali mempunyai hubungan erat dengan Pulau Jawa karena letak kedua pulau ini berdekatan. Bahkan ketika Kerajaan Majapahit runtuh, banyak rakyat Majapahit yang melarikan diri dan menetap di sana. Sampai sekarang ada kepercayaan bahwa sebagian dari masyarakat Bali dianggap pewaris Kerajaan Majapahit. Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata pada zaman dahulu kala sebelum kedatangan Majapahit, terdapat sebuah kerajaan yang muncul pertama kali di Bali, yaitu sekitar 914 Masehi, yang diketahui dari sebuah prasasti yang ditemukan di desa Belanjong dekat Sanur yang memiliki pantai matahari terbit. Prasasti itu berjangka tahun 836 Saka yang menyebutkan nama rajanya Kesari Warmadewa. Warmadewa adalah Ugrasena pada tahun 915 Masehi sampai 942 Masehi. Berita tertua mengenai Bali bersumber dari Bali sendiri, yakni berupa beberapa buah cap kecil dari tanah liat yang berukuran 2,5 cm yang ditemukan di Pejeng, Bali. Cap-cap itu dibuat pada abad ke-8 Masehi. Adapun prasasti tertua di Bali berangkat tahun 882 Masehi, memberitakan perintah membuat pertapaan dan pasanggrahan di Bukit Cintamani. Di dalam prasasti tersebut tidak ditulis nama raja yang memerintah pada masa itu. Demikian juga prasasti yang berangkat tahun 911 Masehi, yang isinya memberikan izin kepada penduduk desa turunan untuk membangun tempat suci bagi pemujaan Batara Datonta. Munculnya Kerajaan Bali dapat diketahui dari prasasti Belancong atau Sanur yang berangkat tahun 914 Masehi. Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Panagari dan Kawi, sedangkan bahasanya ialah Bali kuno dan Sanskerta. Raja Bali yang pertama ialah Kesari Warmadewa. Ia bertakhta di istana Singhadwala dan ialah raja yang mendirikan dinasti Warmadewa. 2 tahun kemudian, Kesari Warmadewa digantikan oleh Ugranesa tahun 915 sampai 942. Raja Ugrasena bertakhta di istana Singhamandawa. Masa pemerintahannya sezaman dengan pemerintahan Empu Sendok dari keluarga Isana di Jawa Timur. Raja Ugrasena meninggalkan 9 prasasti yang umumnya berisi tentang pembebasan pajak untuk daerah-daerah tertentu. Raja yang memerintah setelah Ugrasena adalah Aji Tabanendra Warmadewa tahun 955 sampai 967. Raja ini memerintah bersama-sama permaisurinya yang bernama Sri Subadrika Darmadewi.
Pengganti berikutnya ialah Jayasingha Warmadewa tahun 968 sampai 975. Raja ini membangun sebuah pemandian dari sebuah mata air yang ada di desa Manukaya. Pemandian itu disebut Tirta Empul yang terletak di dekat Tampak Siri. Raja Jayasingha digantikan oleh Janasut Warmadewa 975 sampai 983. Pada tahun 983 muncul seorang raja wanita yang bernama Sri Maharaja Sri Wijaya Mahadewi. Pengganti Sri Wijaya Mahadewi ialah Udayana Warmadewa. Ia memerintah bersama permaisurinya yaitu Gunapriya Dharmapatni yang lebih dikenal sebagai Mahadradata. Udayana memerintah bersama permaisurinya sampai tahun 1001 Masehi. Sebab pada tahun itu Mahendradatta meninggal. Udayana meneruskan pemerintahannya sampai tahun 1011 Masehi. Raja Bali selanjutnya adalah Udayana. Berdasarkan namanya, Udayana diduga merupakan raja yang besar berwibawa dan pengaruhnya. Udayana berarti penyampai wahyu, seperti matahari yang memberikan sinar terang kepada umat manusia. Udayana menikah dengan Mahendradatta. Ada yang menyebutnya Sri Gunapra Dharmapatni, saudara perempuan Dharmawangsa Teguh dari Medang Kemulan di Jawa Timur. Perkawinan mereka membuahkan beberapa putra, Airlangga, Marakahata, dan anak bungsu. Airlangga sebagai anak sulung menikahi salah seorang putri Raja Dharmawangsa Teguh. Airlangga mengawini sepupunya sendiri. Setelah Dharmawangsa tewas akibat pemberontakan Wurawuri, Airlangga mengambil alih kekuasaan Medang Kamulan dan memindahkan ibu kota ke Kahuripan. Setelah meninggal Udayana dimakamkan di Banuka, ia digantikan oleh putranya Dharmawangsa Marakata. Marakata wafat pada tahun 1025 Masehi dan dimakamkan di Camara di kaki Gunung Agung. Sedangkan ibunya Mahendradatta wafat pada tahun 1010 dan dimakamkan di Buruan dekat Gianyar yang diarcakan sebagai Dewi Durga. Sepeninggal Marakata, tahta Bali dipegang oleh anak bungsu, yaitu adiknya. Anak bungsu mulai memerintah pada tahun 1049. Selama pemerintahannya, ia meninggalkan 28 buah prasasti, diantaranya Prasasti Gua Gajah, Gunung Penulisan, dan Sangit. Menurut pemberitaan, prasasti-prasasti tersebut, anak bungsu dicintai rakyatnya dan dianggap penjelmaan Dewa Wisnu. Ia memerintah selama 28 tahun sampai tahun 1077 dan wafat pada tahun 1080 dan dimakamkan di Candi pada Tampak. Anak bungsu kemudian digantikan dengan Sri Maharaja Waloprabu. Berbeda dengan raja-raja Bali sebelumnya yang menggunakan gelar Sang Ratu atau Paduka Haji, Waloprabu menggunakan gelar Sri Maharaja dari bahasa Sanskerta. Raja Bali yang terkenal bernama Jayapangus. Dia memerintah dari tahun 1177 sampai 1181. Banyak prasasti yang membicarakan tentang dia. Ada sekitar 35 prasasti. Selama memerintah, Jayapangus ditemani oleh dua permaisurinya. Kerajaan Bali yang terakhir bernama Paduka Batara Prameswara. Pada 1282, Bali diserang oleh Kerajaan Singasari dan Kertanegara. Setelah itu, Bali dalam kekuasaan Majapahit. Pada masa runtuhnya Majapahit, banyak pedagang, pendeta, seniman, dan rakyat lainnya pergi ke Bali untuk menghindari Islamisasi di Jawa. Maka, hingga sekarang banyak masyarakat Bali yang menganut agama Hindu karena pengaruh dari Kerajaan Majapahit. Kehidupan ekonomi dan sosial budaya pada masa Kerajaan Bali. Kehidupan ekonomi masyarakat Bali dititik beratkan pada sektor pertanian. Hal ini didasarkan pada beberapa prasasti Bali yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bercocok tanam. Beberapa istilah antara lain sawah, parlak atau sawah kering, kebun, daga atau ladang, dan kasuakan atau irigasi. Di luar kegiatan tersebut, masyarakat Bali juga ditemukan kehidupan sebagai berikut. 1. Pande.
Pandai atau perajin. Mereka mempunyai kepandaian membuat kerajaan, perhiasan dari bahan emas dan perak, membuat peralatan rumah tangga, alat-alat pertanian, dan senjata. 2. Undagi. Mereka mempunyai kepandaian memahat, melukis, dan membuat bangunan. 3. Pedagang. Pedagang pada masa Bali kuno dibedakan atas pedagang laki-laki atau wanigrama dan pedagang perempuan atau wanigrami. Mereka sudah melakukan perdagangan antar pulau atau prasasti Banua Baru. Sosial budaya. Struktur masyarakat yang berkembang pada masa Kerajaan Bali didasarkan pada hal sebagai berikut. 1. Sistem kasta atau catur warna. Sesuai dengan kebudayaan Hindu di India, pada awal perkembangan Hindu di Bali, sistem kemasyarakatannya juga dibedakan dalam beberapa kasta. Namun untuk masyarakat yang berada di luar kasta disebut budak atau njaba. 2. Sistem hak waris. Pewarisan harta benda dalam suatu keluarga dibedakan atas anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki memiliki hak waris lebih besar dibandingkan anak perempuan. 3. Sistem kesenian. Kesenian yang berkembang pada masyarakat Bali kuno dibedakan atas sistem kesenian keraton dan sistem kesenian rakyat. 4. Agama dan kepercayaan. Masyarakat Bali meskipun sangat terbuka dalam menerima pengaruh dari luar, mereka tetap mempertahankan kepercayaan nenek moyangnya. Dengan demikian, Bali dikenal ada penganut agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme. Tentunya wilayah Kerajaan Bali dikarenakan kedatangan Patih Gajah Mada yang ingin memperluas wilayahnya sampai ke Bali. Untuk melakukan perluasan wilayah Kerajaan Majapahit ini, mereka melakukan siasat dengan membuat perundingan dengan damai. Namun pada akhirnya Patih Kebo Iwa dibunuh dan raja terakhir Kerajaan Bali pun juga dibunuh, sehingga Kerajaan Bali tidak ada penerusnya dan akhirnya runtuh. Sekian video dari kami tentang Kerajaan Bali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.